Oke, shalom bagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan, kebaikan, kasih setia yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami, dan tiada pernah habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat setiap perbuatan ajaib-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh namamu ajaib, sungguh namamu heran, dan di dalam namamu ada kemenangan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan namamu, sebab sungguh namamu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima pujian kami. Sungguh Kau yang layak dipuji, disembah. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Kami sembah, sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang memerintah hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Haleluya, haleluya. Sehingga hati kami penuh damai, hidup kami penuh sukacita. Kami tenang di dalam-Mu, kami aman, sebab Kau yang setia. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya.
kami bersyukur. Bahkan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Bukan saja Engkau Allah yang maha kuasa, tapi Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kau beri yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebab Engkau Bapa yang baik, haleluya. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, ya. Kasih-Mu melimpah, amin, di
besar setiamu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Engkau nyatakan kasih setiamu setiap pagi dalam hidup kami. Engkau limpahi kami dengan kemurahan-Mu sepanjang hari yang kami lalui, sepanjang hari yang kami jalani. Bahkan sepanjang umur hidup kami akan kami jalani bersama-Mu. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Engkau pelihara kami seperti Engkau menjaga biji mata. Engkau lindungi kami, sehingga kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kami terus ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Biarlah kami terus berjalan dan melangkah di dalam pimpinan tuntunan-Mu. Sehingga kami terus mengalami kemenangan datang pada kemenangan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami lagi di tanah yang subur untuk ditaburi benih firman-Mu. Karena sungguh perkataan firman-Mu yang menghidupkan kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang meneguhkan hati kami. Sehingga kami boleh tetap tinggal tenang sekalipun di tengah badai. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam, selamat pagi semua. Yuk, shalom. Ya. Nah, pagi ini kita di perasa yang baru dan pembaca dari Mazmur 119 kita sudah selesai. Kita pindah ke dalam Matius ya, Matius 3 ayat 15. Tetapi ayat ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Ayat 15 ini perlu ayat yang di atas. Maka saya akan bacakan dari yang dari atas. Judul perikopnya kita akan baca juga, yaitu Yesus dibaptis Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis ini ya maksudnya. Kita akan baca ayat 13 ya mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Nah, baru ayat 15 berkata gini, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh, nah ini ya kita garis bawahi, seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, saya belajar semalam dari beberapa dari ayat ini. Nah, kenapa Yohanes dari ayat 1 13 14 ya, mulai dari 13 karena Yesus menempuh jarak yang cukup jauh, ya dari Galilea ke Yordan. Nah, ingat di daerah sana bukan jalan seperti kita di sini ya. Di situ naik gunung, turun gunung, ya, lembah dan batuan, tandus,
gurun pasir itu ya. Nah, jalannya sulit itu loh. Jadi dari ayat 13 ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya sebuah baptisan ya. Baptisan itu sangat penting karena Yesus pun melakukan seperti itu. Dari ayat 14, kenapa Yohanes tidak mau? Artinya pertama mula-mulanya menolak untuk membaptis daripada Yesus. Kalau kita naik ke atas ya, di dalam ayat 11 menjelaskan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan ya, tanda pertobatan baptisan Yohanes. Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dengan alasan inilah Yohanes itu segan ya untuk membaptis Yesus. Nah, dari ayat 14 ini gitu. Tetapi Yesus menjawab, biarlah ini terjadi karena demikian sepatutnya. Karena Yesus juga mau menggenapi seluruh kehendak Allah dan juga nubuat daripada Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini 400 tahun sebelum kedatangan Yesus itu Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus ya, tentang Yohanes ini yang akan membaptis Yesus, ya kan? Nah, dari mana kita tahu? Dari ayat 3 ya. Matius 3 ayat 3 ya, berkata demikian. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi inilah salah satu nubuat Nabi Yesaya 400 tahun sebelum kedatangan Yesus. Ya, dicatat di mana? Di dalam Yesaya 40 ayat 3 ya. Itu jelas berkata seperti itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yesus juga dia tunduk kepada firman, otoritas firman yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu ya. Nah, kita pun apa yang dapat kita pelajarin daripada pernyataan daripada keteladanan ini, bahwa kita pun harus ya tunduk kepada seluruh bukan sebagian tapi seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Ya dari mana? Ya dari firman Tuhan. Nah, kita udah belajar ya mulai dari Matius 5 ya, khotbah di bukit 5, 6, 7 bahkan ke 119 itu bagaimana pemazmur, kita lihat bagaimana dia sangat intim dengan Tuhan, seorang pemazmur yang luar biasa dan selalu mau mengikuti perintah Tuhan atau titah-titah Tuhan. Nah, dan Yesus pun melakukan hal yang sama ya. Dia juga menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi pesan hari ini, mari kita teman-teman semua, kita belajar untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, untuk bisa sama-sama bisa menggenapkan itu perlu kebersamaan. Ya, perlu kebersamaan, perlu saling menasehatin, saling menguatkan, saling mengingatkan ya, supaya kita bisa menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita ke bawah 16 itu sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi lewat baptisan ini, kita lihat juga Roh Kudus turun ke atas Yesus.
ya, dan juga ada kata afirmasi atau peneguhan dari Bapa di surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi teman-teman semua, yuk mari kita ikutin atau teladanin Yesus. Dia jauh-jauh dari Galilea untuk dibaptis, ya, berarti penting baptisan itu, ya, sangat penting. Jadi di dalam setiap pengajaran kita juga bahwa di dalam amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah semua ketetapan Allah. Maka dari amanat agung sendiri ada kata perintah yang baptis. Nah, bagi yang belum dibaptis, silakan boleh ambil, boleh jadwalkan dibaptis, ya. Bagi yang sudah dibaptis, ya kita jalanin kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, pagi ini saya tidak panjang lebar. Mari kita sama-sama menilik, karena firman Tuhan ini kaya akan kaya, maka semuanya pasti mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, sekian. Amin. Terima kasih. Silakan, Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Santo. Nah, hari ini kita akan mulai lagi belajar apa yang Yesus ajarkan. Tentu saya percaya setelah kita memahami selama 3 bulan lebih kurang dari Mazmur 119, betapa kita membangun sikap hati seperti pemazmur, yaitu dia mentaati firman Tuhan, mengikuti titah-titah dan perintah Tuhan, terus berjaga-jaga hidupnya, tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan menjadi fondasi juga bagi kita, seperti yang Pak Santo tadi katakan, kita harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Seperti yang kemarin saya katakan, baik itu dalam bentuk peringatan, baik itu dalam bentuk hukum-hukum, baik itu dalam bentuk janji-janji, maupun perintah-perintah. Nah, kita harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Nah, Yesus memberikan sebuah teladan, dan salah satunya adalah memberi diri untuk dibaptis. Nah, hari ini perenungannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Apa yang sering kali membuat kita akhirnya gagal melakukan kehendak Bapa, gagal melakukan firman. Secara pribadi sih saya percaya Bapak Ibu bukan orang-orang lagi yang memang seperti bangsa Israel yang ditulis di dalam kitab Keluaran, yaitu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu berontak kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu nggak seperti itu. Tapi mungkin seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, nah itu yang sering kali membuat kita akhirnya nggak melakukan kehendak Bapa. Kita lebih menjaga perasaan orang lain daripada menjaga perasaan Bapa. Kata yang dipakai Pak Santo tadi, sungkan. Kadang kita mau melakukan firman, apalagi di tengah umum, nanti kita akhirnya nggak mau lakukan apa? Nanti apa kata mereka, nanti katanya aku sok suci. Nanti kalau aku selalu melakukan firman, nanti kadang diledek, oh pendeta datang, pendeta datang. Nah, sehingga itu mengintimidasi kita, nggak melakukan firman Tuhan, kemudian kita ikut-ikut cara mereka. Nah, kalau kita masih jemaat yang baru, saya masih bisa pahami, sama seperti Edi Iskandar. Edi masih monitor saya mau pinjam kesaksian, tapi nanti Edi boleh cerita sendiri kesaksian yang Edi sampaikan di Komsel. Edi sih tanya kemarin, tapi saya meneguhkan, oke Edi boleh cerita dulu nggak apa yang dialami hari Sabtu kemarin Edi cerita di Komsel. Nah nanti saya jelasin apa yang saya maksud tadi. Seringkali kita nggak bisa melakukan firman
karena takut apa kata orang, jaga perasaan orang. Padahal itu hanya asumsi. Belum tentu orang akan marahi dengan kita. Oke, Edi silakan dulu di cerita di. Belum. Kan waktu kemarin tuh Sabtu tuh posisinya paman saya punya mertua tuh meninggal. Terus saya tuh kan biasalah ke yayasan rame-rame sama sepupu-sepupu yang lain. Waktu di yayasan sih saya tidak ikut sembahyang. Tapi pas posisinya terakhir tuh sudah di tempat pembakaran, kami lagi duduk-duduk semuanya. Terus sepupu saya, saudara saya itu semuanya tegak mau sembahyang kayak penghormatan terakhir, tapi pakai garu semuanya kan. Cuman di situ tuh posisinya tuh hati saya tuh udah enak kan, antara mau pegang garu apa tidak, mau pegang garu apa tidak, tapi saya tetap duduk. Tapi dan kiri saya semuanya ini semuanya berdiri. Nah, dan ada kakak sepupu saya juga yang Kristen yang ngajak saya berdiri. Terus saya tetap duduk saja. Nah, dari situ cuman perasaan hati itu tidak enak terus kayak wah aku nih salah ada gitu. Maksudnya kemarin bisa tanyain Pak Heri kayak Pak aku nih salah ada Pak kayak gini. Cuma mau tanya itu aja sih. Oke, terima kasih Edi. Nah, jadi hari Sabtu kemarin Edi cerita, ini contoh kasus kecil saja Bapak Ibu ya, selain hal-hal yang lain. Nah, jadi karena ada pamannya yang meninggal dan dilayani secara agama lain, nah akhirnya waktu mau kremasi, semua kan berdiri harus memberikan penghormatan terakhir, pegang garu. Nah, Edi kan bertentangan karena dia tahu dia nih sudah percaya Yesus nih. Mau maju atau enggak ya? Aduh, nanti kalau enggak apa kata saudara-saudara, rasanya semua mata bisa memandang kepada dia walaupun itu mungkin juga cuma perasaan. Terus ada satu saudaranya yang notabene-nya sudah orang Kristen jauh lebih duluan dari Edi, malah ngajak Edi malah bingung. Tapi ya akhirnya Edi belajar taat ngikutin hati nuraninya untuk tetap duduk, walaupun Edi bilang jantungnya berdebar-debar, keringat dingin, dia siap rasanya nanti ini bisa dihakimi oleh semua orang ini. Wah, gara-gara dia tidak melakukan hal itu. Nah, tapi puji Tuhan dalam hal ini Edi menang dan saya teguhkan. Nggak apa-apa, kita ini terkadang itu tadi terlalu menjaga perasaan orang, sampai nggak menjaga perasaan Bapak. Padahal belum tentu orang itu akan menghakimi kita karena itu baru asumsi. Nah, saya kasih contoh sebaliknya, Edi contoh kalau kita di ibadah penghiburan, kita layani secara Kristen. Terus ada keluarga-keluarga mereka yang beragama lain. Mereka juga nggak ikut kok di dalam kursi-kursi yang disusun untuk sama-sama ibadah. Mereka duduk di belakang ngobrol. Tuh, mereka saja berani menunjukkan identitas diri mereka. Nah, kita juga harus menunjukkan. Kecuali ya Bapak Ibu ada case-case tertentu, kalau memang mungkin dia satu-satunya yang percaya Yesus, sementara yang lain masih belum dan mereka memaksa sampai kalau kita ngotot itu jadi ribut, nah itu lain kasus ya Bapak Ibu ya. Itu konteks tersendiri. Nah tapi nggak apa-apa saya jelasin saja sepintas. Nah kalau kasusnya sampai seperti itu, Paulus kan menulis kepada jemaat di Roma. Kalau sekiranya itu bergantung kepada kamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, sampai kalau kita mempertahankan keyakinan kita, nggak mau melakukan ritual-ritual itu, tapi itu membuat ribut, membuat marah besar keluarga. Nah, dalam hal ini, saya katakan, makanya sih harusnya ketika kita percaya Yesus, kita mulai beritakan Yesus, kita mulai sampaikan keyakinan-keyakinan kita. Sehingga mereka bisa memahami keyakinan kita. Contoh seperti Hengki, saya pinjam kesaksiannya ya. Nah, mamanya sudah paham, oh orang Kristen itu nggak boleh makanan-makanan yang sudah disembayangin. Jadi kalaupun mereka punya acara,
mereka pasti akan sisihkan makanan khusus untuk Hengki dan Meli dan keluarga. Nah, karena kita sudah seringkali memberitakan. Nah, makanya kita harus belajar menunjukkan identitas kita. Nah, tapi kembali ke case seperti yang saya katakan, kalau sampai terjadi marah, nah ya sudah, oke, untuk mendatangkan damai, saya izinkan hari itu untuk ikut ritual. Nah, dasar firmannya ada nggak? Ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang Naaman, kan akhirnya singkat cerita Naaman itu disembuhkan oleh Allah Israel melalui nabinya. Nah akhirnya Naaman waktu itu berkomitmen, hari ini aku tidak akan lagi menyembah dewaku yang lama, tapi aku akan berdoa dan menyembah kepada Allah Israel. Tapi, Naaman ngomong sama Nabi, kalau satu hari aku kan pengawal raja nih, jenderal, panglima. Aku harus nemenin rajaku ke kuil dewanya dan sujud menyembah. Nah dalam hal itulah aku mohon Tuhan maklumlah. Karena kalau enggak kan urusannya potong leher. Nah Nabi Elisa ngomong oke, enggak apa-apa dalam hal itu. Karena itu kan case khusus, bukan memang setiap hari. Nah itu case khusus ya Bapak Ibu ya. Tapi konteks firman Tuhan pagi hari ini, sekali lagi, yuk kita harus belajar mengikuti seluruh firman kehendak Tuhan. Dan seringkali seperti yang saya katakan tadi, terkadang perasaan sungkan, perasaan gak enak, apalagi di depan orang yang berbeda keyakinan, itu yang seringkali akhirnya membuat kita melanggar firman. Kita lebih menjaga perasaan orang dibanding menjaga perasaan Bapak. Karena saya percaya sekali lagi kalau Bapak Ibu bukan tipe orang yang memberontak kepada Tuhan, enggak. Oke, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu. Silakan boleh sharing apa sih, atau ada hal-hal lain yang membuat Bapak Ibu seringkali akhirnya tidak mengikuti seluruh kehendak Bapa di surga. Ya, Ya, jadi silakan. begini, saya akan sambung sedikit mengenai yang namanya sembahyang. Dulu waktu ketika saya bertobat, ya sampai hari ini masih 1 orang, 2 orang ya di seluruh keluarga besar, baru saya sama adik saya yang paling bungsu itu bertobat. Ya. Nah, waktu sama mas saya meninggal, waktu itu saya sudah percaya, saya dihakimi satu yayasan tuh kan, satu yayasan tuh saya dihakimi karena saya anak pertama, tidak mau pegang garu dan tidak mau sembahyang waktu itu. Nah, Ya kan? pertama pria lagi. Pria gitu loh. Nah, kok gitu, kurang ajar ini, anak durhaka. Woi, banyak ribut marah. Saya dimarahin satu yayasan loh. Nah, jadi akhirnya paman saya sama bibi saya ngomong sama orang-orang yang mencela itu. Mamanya waktu sebelum meninggal, dia ada pesan, anak saya dia punya jalan sendiri, ya dia sudah percaya Yesus, tidak usah dipaksa untuk sembahyang. Nah, jadi saya tetap bersikeras tidak, karena saya menyatakan bahwa saya beriman kepada Yesus, tidak akan sembahyang, saya bilang. Nah, apakah ada ribut itu kan? Tetapi saya tidak mau, artinya walaupun saya dihakimi satu yayasan itu, saya menyatakan bahwa saya ini kepercayaannya adalah percaya pengikut Yesus, saya anak Yesus gitu loh. Tetapi pakai misal pakai kain kabung, saya pakai ya, ya ada bawa orang Hokkien itu kan banyak sekali itunya, banyak sekali adatnya. Saya ikutin, tapi untuk sembahyang, untuk tunduk, ambil garu, untuk apa? Saya tidak bisa, saya bilang. Nah, sejak itu bibi saya waktu itu berkata kepada seluruh orang loh, bahwa dia punya kepercayaan sendiri, kita tidak boleh memaksanya. Jadi ada pembelaan dari paman saya, bibi saya. Nah, kenapa? Karena mama saya sudah pesan kepada mereka, kalau saya meninggal, jangan dipaksakan anak saya yang pertama itu sembahyang. Kenapa? Karena
Waktu dia hidup, saya udah ngomong, saya ini nggak boleh sembahyang. Bahkan makan sembahyang tuh, yang sudah sembahyang saya tidak makan. Dia kan tinggal sama saya waktu itu. Nah, saya setiap dia ada acara, dia kan ngomong tanggal sekian-sekian, tolong belikan ini, itu, dan semua macam. Saya belikan semua, komplit semua. Ya kan? Tetapi saya tidak makan. Jadi dia melihat kenapa anak saya tidak makan. Saya jelaskan bahwa tidak boleh makan. Karena dia tinggal sama saya, dia bijak misahkan dulu gitu loh. Seperti tadi Mama Hengki, dipisahkan. Nah, kami hanya makan yang dipisahkan. Ya, tapi jangan pula yang setelah dipisahkan, yang dipisahkan makan, yang disembahyang pun makan. Ya kan? Kan seperti itu. Ya, kalau sudah dipisahkan ya itulah pisahkan. Memang kan terbatas ya. Tapi sampai hari ini bibi saya selalu kalau dia ada upacara hari-hari tertentu, saya selalu disisihkan loh. Di teleponnya saya ada hari ini ada upacara apa, datang makan. Nah, ini ada saya siapkan khusus buat kalian gitu. Nah, jadi karena kita pegang nilai itu cukup kental, kenceng gitu loh ya. Nah, mereka juga menghormati. Bahkan saya di yayasan, ya maaf, saya ke yayasan sana, saya menyatakan saya ini pengikut Yesus, apalagi saya ini pendeta gitu loh. Saya bilang saya ini pendeta, tidak bisa saya sembahyang gitu loh. Ya, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu paman saya meninggal, saya juga tidak sembahyang. Ya, tidak mau ikut di dalam upacara-upacara itu. Dan mereka udah maklum bahwa saya ini pendeta gitu. Saya ini tidak boleh, tidak bisa menyembah. Nah, menyembah di situ. Tapi ya itulah iman yang perlu kita ungkapkan ya. Kalau kita bilang mereka ngerti kok. Karena apa? Petinggi-petinggi yayasan itu rata-rata anaknya orang percaya loh. Petinggi yayasan di Anke itu. Jadi mereka juga tidak berani ketat lagi atau apa. Seperti itu. Mungkin dari saya kesaksiannya. Oke, terima kasih. Jadi pembelajarannya adalah ketika kita percaya kepada Yesus, nah sejak hari itu kita harus mulai memproklamirkan diri dan memperkenalkan diri tentu dengan sikap yang benar, bukan arogansi ya, tapi kita nyatakan, oh ini loh keyakinan saya, oh kami harus begini, nggak boleh begini. Nah itu yang perlu dikomunikasikan jauh-jauh hari. Jadi itu tadi sederhananya, jangan sungkan menyatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Jangan sungkan menyatakan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Ya bersyukur seperti kasus Pak Santo ada pembelaan, makanya ada komunikasi. Kalau ke jemaat saya selalu kasih beberapa langkah sampai langkah yang terakhir Naaman tadi. Kata kuncinya adalah komunikasi. Yang penting itu sejak kita percaya Yesus harusnya mulai dikomunikasikan. Nah, atau pas hari kejadian, hari H, hari pertama kita sudah mulai ngobrol, negosiasi. Aku udah Kristen ya, aku udah percaya Yesus, aku nggak akan ikutin ritual yang minta maaf ya. Nah, biasanya sih keluarga akan paham kok. Nah, apalagi seperti yang Pak Santo bilang, paman bibinya itu juga belum percaya, tapi mereka sudah paham. Kenapa? Karena berkali-kali sudah diberitahu. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan firman, yuk lakukan seluruh kehendak Bapa, jangan sungkan, jangan takut dinilai. Karena memang ketika kita melakukan kehendak Bapa, seringkali kita jadi seperti agak aneh bagi orang dunia, karena memang kita hageos, karena memang kita berbeda dengan orang dunia. Nilai-nilai kerajaan Allah itu berbeda. Jadi kata kuncinya jangan sungkan. Nah, orang Kristen ini kadang itu tadi pakai alasan kasih, jadi akhirnya ikut kompromi. Nah, beda. Jadi jangan terjebak lagi di paham liberalisme nanti. Nah, akhirnya bisa kompromi. Nah, tapi dalam konteks-konteks tertentu yang seperti saya katakan tadi, it's okay. Tapi itu sudah last finalnya itu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman
gimana ngalamin kendala melakukan firman Tuhan. Apa sih alasannya yang seringkali membuat Bapak Ibu akhirnya nggak melakukan firman Tuhan? Mami mau ngomong, di unmute dulu kalau mau ngomong nih. Shalom. Yuk, shalom. Shalom. Saya mau bersaksi juga, di mana dulu kan orang tua saya aslinya Konghucu. Nah, dan yang ikut Tuhan Yesus hanya saya. Terus tiba-tiba ada orang tua meninggal. Terus tiap kali mau sembahyang itu saya disuruh sembahyang, tapi saya nggak mau. Jadi yang lain-lain bilang saya nih anak kurang ajar, anak pudhau katanya. Nah, terus lagi kalau tiap makanan itu kan selesai sembahyang semua orang makan, tapi saya nggak mau makan. Terus uji yang lain saudara saya tuh, kok kenapa nggak makan? Saya bilang enggak, saya nggak bisa makan yang sudah sembahyang. Lah kenapa nggak boleh? Ya soalnya saya nggak mau, saya bilang gitu. Tuh, kamu ini ya aneh ya katanya. Kok bekas sembahyang kok nggak mau dimakan? Iyalah kalau ngomong gitu. Tapi yang lain tuh banyak yang ngomong sok suci, sok apa katanya. Tapi saya diam aja. Tapi waktu mau pergi ke kuburan ya gitu juga. Disuruh sembahyang, saya nggak mau. Saya agak jauh gitu. Terus semua saudara tuh yang lain-lain tuh seakan-akan kayak saya tuh dihina apa gitu-gitu. Katanya kok suci, kenapa nggak mau? Masa orang Kristen nggak boleh sembahyang, nggak boleh makan bekasnya sembayangan. Saya bilang enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Tapi kadang-kadang saya itu waktu itu kan saudara saya tuh nggak merhatikan saya, nggak bela saya. Semuanya kan masih Konghucu, masih ikut orang tua. Nah, saya waktu itu saya ambil itu saya nggak tahu itu sisa sembayangan saya makan. Nah, waktu saya makan belum sampai 5 menit perut saya tuh kayak dikocak-kocak, aduh minta ampun. Mau keluar nggak bisa, mau ini nggak bisa, saya minta ampun. Terus saya pikir dalam hati, loh ini mungkin bekas sembayang. Terus saya bilang sama saudara saya, ini tadi ini ya yang untuk disembayangi. Iya, kenapa? Kamu makan? Ya aku nggak tahu, aku ngomong. Kenapa? Perutku sakit, aku ngomong. Loh kok aneh, makan bekas orang tua itu kok sakit katanya. Saya sudah tiap kali kayak itu, tiap kali apapun yang saya nggak tahu saya makan, kayaknya perut saya tuh kayak tiba-tiba kayak ada Roh Kudus yang mengingatkan itu jangan dimakan. Tapi saya nggak ngerti ya, namanya kita nggak nanya, oh ini masakan tadi bekas bayang, saya enggak kan kayak itu. Saya cuman pikir kan enggak bekas bayang, saya makan. Nah tiap kali kayak itu, 3 kali saya makan enggak tahu kayak itu perut saya kayak dikocak-kocak enggak karuan. Mau dikeluarkan enggak bisa, mau minta ampun, saya minta ampun sama Tuhan. Saya ngomong dalam hati, Tuhan ampun aku enggak tahu kalau itu bekas sajian sembahyang. Tapi waktu saya minta ampun dalam hati, tiba-tiba perut saya kok rasa enak sudah gitu. Terus saya bilang sama yang lain-lain, kamu itu sok suci ya katanya. Masakan bekas sembahyang nggak boleh dimakan. Lah iya saya juga saya sudah tahu dalam firman Tuhan jangan dimakan. Apalagi kayak darah itu kan nggak boleh dimakan. Terus saya itu diejek terus oleh saudara-saudara yang lain. Kok aneh ya orang Kristen katanya. Sembarang nggak boleh, sembarang aturan katanya. Terus saya diam aja, saya nggak pernah saya jawab. Soalnya oleh Bapak Pendeta saya Pak Yance Durang bilang kalau saudara kita tuh menghina apa mengenyek kita jangan menjawab. Kita cuma dalam hati puji Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka. Nah, saya ikut apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta saya gitu. Hanya
lama-lama saudara saya itu ngerti, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Nah, tiap hari cengbeng itu kan mesti pergi kuburan. Nah, saya nggak mau ikut, dipaksa. Ya, akhirnya saya ya ikut juga lah. Sampai di kuburan, saya agak jauh kan. Terus uji yang lain, kenapa nggak deket-deket? Ayo sembahyang. Enggak, saya bilang enggak. Anak puthau, anak kurang ajar, macam-macam dah. Saya diam aja. Setiap kali saya mau diajak ke kuburan, saya nggak mau. Terus yang lain akhirnya yang ngerti. Jadi mereka kalau mau ke kuburan ya sudah nggak ngajak saya. Ya puji Tuhan saya bilang. Saya pokoknya kan soalnya mama saya sebelum meninggal dia pesan, kalau aku masih hidup kau kasih makan apapun kau makan, kasih makan aku makan. Tapi kalau aku sudah meninggal jangan sampai kau jual barang untuk kasih aku makan. Nah, jadi saya ingat dari situ. Nah, kalau adik-adik saya enggak. Tiap hari matinya kan ada ingat. Katanya kalau dikasih makan dimasukin mimpi katanya. Terus saya itu ketawa. Tuh, rupanya adik saya itu enggak senang kalau saya ketawa tuh. Katanya menyet mereka. Soalnya saya bilang sama saudara saya, jangan waktu aku meninggal kamu kasih makan, kau jual-jual barang. Nah, selagi aku masih hidup, kau mau kasih makan apapun aku makan. Nah, kan gitu pesan orang tua. Nah, tapi yang lain enggak ngerti kalau saya itu katanya cuma mengada-ngada gitu. Jadi soal makanan yang sudah disajikan itu kita makan itu memang saya alami perut saya kayak dikucak-kucak itu. Jadi waktu itu jadi ya apa harinya. Terima kasih ini kesehatan saya. Shalom. Oke, yuk Tuhan berkati ya. Jadi saya percaya setiap kita punya pengalaman. Nah, memang apalagi kalau yang background dulu belum percaya Yesus, sekarang jadi percaya Yesus. Tentu sekali lagi kita harus berani memproklamirkan diri, tentu dengan cara yang baik, bukan dengan cara arogan. Menyatakan bahwa kita pengikut Kristus dan kita buktikan dengan ketaatan kita melakukan seluruh kehendak Bapa. Percayalah ketika hati kita tulus, maka orang lain, bahkan saudara kita, mereka juga bisa paham. Yang penting kita komunikasikan berulang-ulang. Oke, hari ini kita belajar satu kebenaran, yaitu kita sepatutnya, kata Yesus, melakukan seluruh kehendak Bapa. Kata sepatutnya itu artinya ya sudah harus. Memang harusnya seperti itu. Karena kita anak Bapa di surga, ya kita harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Amin. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau seperti Yesus, belajar taat, melakukan seluruh firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih. Pagi hari ini kita melihat juga di mana Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya mau datang kepada Yohanes supaya dibaptis. Ya, terima kasih pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita satukan hati, kita sepakat, kita masuk dalam doa kita. Terima kasih. Joni silakan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa kita. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu selalu mengajar kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan dan melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa, seperti Engkau sudah menjadi teladan, lakukan kehendak Allah Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau satu hati, kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti SPMPTN Tuhan, yaitu Mixel PS, Mixel A dan Angel Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, buat hasil mereka yang terbaik Tuhan, sesuai dengan kerinduan mereka juga Tuhan, boleh masuk dalam perguruan tinggi yang terbaik Tuhan. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan saudara kami Tuhan, Fidar Tuhan, Engkau tolong dia Tuhan. Kalau dia Tuhan sedang menagih utang kepada orang yang berutang padanya, Tuhan tolong campur tangan, jamah temannya Tuhan, supaya boleh segera melunasi utangnya Tuhan. Tuhan, Engkau beri dia ketabahan hati dan kesabaran Tuhan, supaya menantikan kasih dan kebaikan Tuhan.
Terima kasih juga Yesus, kami juga berdoa menyerahkan saudari kami Fariwati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan dan menyembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hasil tesnya yang terbaik Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga menyerahkan Yonatan dalam tangan-Mu. Tuhan biarlah Engkau setiap hari memulihkan Tuhan hidupnya Tuhan dan memberikan dia sukacita dan damai sejahtera dalam hatinya Tuhan. Engkau juga berkati orang tuanya Pak Abi dan Ibu Ros Tuhan untuk memberikan mereka hikmat, kesabaran Tuhan, kekuatan untuk terus Tuhan menjaga Yonatan ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Mama dari Pak Yudi Tuhan yang kakinya Tuhan kurang bertenaga, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa dan mujizat-Mu selalu berlaku buat anak-anak-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa, kami juga membawa teman kami, Albert dan Agus, Tuhan, yang biarlah Tuhan terus sembuhkan dan terus Tuhan pulihkan dari setiap sakit mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang terus beracara atas bangsa ini, Tuhan yang terus memberikan keamanan yang terbaik, Tuhan yang terus memulihkan perekonomian atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan bangsa kami terus Tuhan di dalam hati-Mu ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini Tuhan terus Tuhan curahkan atas kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan terus memberikan setiap tanah atas bangsa ini dengan subur Tuhan. Dan juga tanah ini akan menghasilkan perkebunan yang lebih baik ya Bapa. Dan juga kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah sumber daya manusianya Tuhan akan terus bertambah ya Bapa. Dan juga setiap masyarakat di Indonesia Tuhan akan mengalami pelajaran lebih lagi ya Tuhan, dan setiap mereka akan mampu untuk membawa perekonomian atas bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi yang ada di bangsa kami Indonesia ini Tuhan, biarlah kami terus berharap, kami terus memohon atas perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan terus menjamah setiap kami masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan terus melindungi dan juga Tuhan kami juga berdoa setiap di mana orang yang terpapar Tuhan terus sembuhkan ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari presiden, wakilnya, jajaran menteri bahkan sampai ke gubernur dan bupati bahkan sampai ke kelurahan ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini juga Tuhan dengan takut akan Tuhan dan berjalan dengan lancar ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk keteladanan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati yang sungguh sangat kudus, sangat mulia telah diteladankan kepada kami. Biarlah kami Engkau ajarkan menurut segala perintah-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sehari ini nanti kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami masing-masing, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami, dan kiranya kami juga senantiasa mau ya Tuhan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa,
Biarlah kami semuanya Engkau berkati dengan berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini ada kacang. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat berlibur yang liburan hari ini. Sampai ketemu besok Ada ya. libur ya?